Ariana akan mencari tahu siapa yang bekerja sama dengan Karno dan membayar Karno untuk menghabisi nyawanya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta Yang Lain yang tayang pada hari ini. Kalau dilihat-lihat nih guys, orang yang berusaha untuk mencelakai Ariana itu adalah Karno. Karena ya dilihat dari sudut matanya gitu ya, kan memang cuma kelihatan matanya doang gitu ya, sama perawakan dari badannya orang yang mencelakai Ariana itu ya memang mengarah kepada Pak Karno nih. Suaranya pun juga seperti itu. Kenapa Mimin bilang yakin gitu ya kalau itu adalah Pak Karno? Mimin juga melihat di behind the scene dari media sosial milik Dinda Kirana itu memang ya suaranya Pak Adipura atau yang memerankan Pak Karno ini gitu di sinetron Wajah Cinta Yang Lain. Jadi ya ini sudah sangat amat mengarah ke sana banget sih ya, tapi nggak tahu deh nanti gimana kata penulisnya gitu ya. Apa memang penulisnya akan membuat strategi misterius akan hal ini atau gimana, nanti kita bakalan lihat ya. Cuma ya kalau untuk sekarang memang semuanya tuh mengarah kepada Pak Karno, dimana Pak Karno ini memang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang. Kita tahu kalau Pak Karno ini tuh pikirannya tuh uang dan uang, tapi dia nggak mau kerja. Dia mau uangnya itu ya dari minta kepada Ibu Ismi, kemudian dia menggadaikan rumah juga gitu ya demi uang. Tapi jujur sebenarnya bikin penasaran juga sih. Uangnya itu dipakai buat apa gitu, selain ya dihambur-hamburkan untuk judol mungkin ya, atau ya kita tahu lah kalau Pak Karno ini memakai uang itu ya untuk yang aneh-aneh aja gitu. Memang tidak ada gunanya gitu ya, nggak bermutu sama sekali gitu ya. Jadi ya tapi dia emang terus-terusan butuh duit terus gitu guys. Dan mungkin saja dia juga memiliki hutang di sana di sini gitu ya. Jadinya ya dia berpikir kalau uang itu tuh benar-benar sangat amat dia butuhkan. Terlebih lagi ketika si si Asti sudah meninggal dunia, kemudian Ibu Ismi juga sudah kabur dari rumah. Ya, itu membuat Pak Karno jadi tidak memiliki lagi gitu tempat untuk bisa mendapatkan uang. Sehingga waktu itu dia sempat pergi ke kantornya Bima untuk meminta uang. Dia udah dapat duit 10 juta tapi dia masih aja berusaha untuk maling infak di musola ya guys ya, atau di masjid. Dan ini adalah hal yang sangat amat mengganjal sekali. Jadi buat apa sebenarnya uang oleh si Pak Karno ini? Dan ya sekarang dia ternyata ketahuan merupakan dalang dibalik penyiraman dari Ariana atau Asti. Jadi dia bertemu dengan orang yang menyiram wajahnya Asti dengan air keras. Kemudian ya Asti memang Ariana kebetulan juga di sana gitu ya, melihat sendiri dan membuat nanti Ariana bakalan kaget banget gitu. Kenapa bapaknya ada hubungan dengan orang yang menyiram dia dengan air keras? Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Apakah selama ini dalang dibalik itu semua adalah Pak Karno? Nah, mudah-mudahan nih di episode kali ini Davin dan Firza kan sama-sama berusaha bersatu untuk menyelamatkan Ariana ya guys ya. Walaupun nanti Firza kebagian untuk menangkap Pak Karno, sedangkan Davin kebagian untuk menyelamatkan Ariana. Ya, karena memang itulah tugas mereka masing-masing ya. Kalau penjahat ya hubungannya tentu sama orang yang memang pantas juga untuk menangkap, yaitu si Firza. Tapi kalau untuk Ariana ya iyalah yang paling penting itu yang menangkap Ariana, bukan menangkap ya, yang menyelamatkan Ariana itu adalah Davin, karena kan mereka saling mencintai. Jadi jangan ganggu-ganggu ya Firza ya. Kalau Firza sih kalau bisa fokusnya ya sama penjahat aja lah, jangan sama wanita yang sudah dicintai sama orang lain gitu ya. Mimin agak salfok juga sih, pengen sebenarnya ngelihat momen dimana nanti Davin secemas apa, sekhawatir apa, sepanik apa, sampai dia bisa melihat wajahnya Ariana. Dan ketika dia melihat
kepalanya Ariana terluka, pasti dia sedih banget. Dia benar-benar gak tega melihat Ariana itu tuh jadi terluka gara-gara ini semua. Tapi di sisi lain dia juga penasaran, kenapa sih Ariana tiba-tiba di situ gitu, mau ngapain gitu. Itu adalah gedung kosong yang belum beres, atau mungkin ya proyek mangkrak gitu ya. Dan ngapain Ariana ke sana? Dan ini akan menjadi pertanyaan besar juga bagi Davin, apalagi sama Firza gitu ya. Kalau Firza kan memang kerjaannya gitu ya guys ya. Dia ya seorang polisi, tentu dia juga bisa menginvestigasi gitu. Dan dia juga akan penasaran sekali gitu. Ngapain Ariana ke sana? Dan ketika dia tahu kalau orang yang menyiram Asti waktu itu adalah orang yang meninggal di tempat itu membuat Firza ya jadi curiga nantinya sama Ariana. Bahkan mungkin Ariana yang akan dituduh sebagai dalang dibalik ya penyiraman si Asti. Mungkin saja kan, bisa jadi gitu. Karena sekarang Ariana ini memang mengarah kepada itu semua gitu. Dan ya kan bisa jadi aja Pamela, Bima, Pak Karno, atau Karenina itu akan membalikan fakta gitu. Kalau sekarang memang ya Ariana mau gimana gitu ya. Dia pasti akan ya berusaha untuk menutup diri dia juga gitu. Nggak mau gitu orang-orang tahu kalau dia itu sebenarnya adalah Asti gitu. Tapi ya kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya guys ya. Dan kemudian Ariana ini bener-bener deh, kadang Mimin agak kesal juga ya dengan kecerobohan Ariana. Sok jago banget gitu. Udah tahu nih, dia itu berdua doang gitu ya sama Nadine. Nadine mau nolong pun juga ya nggak akan bisa kayak gimana banget gitu. Makanya sekarang Ariana jangan sok-sokan lagi deh. Sekarang permasalahannya sudah langsung berhadapan dengan orang-orang yang jahatnya minta ampun. Jadi ya harus ada backupan lah, minimal ya Firza ataupun Davin gitu. Tapi kalau bisa Davin sih, karena ya kalau Davin sudah tahu semuanya, ya akan lebih mudah lah bagi Davin untuk menghancurkan Vistara Group ya. Ini kayak yang pengen banget gitu untuk melihat perlahan gitu ya si Pamela, Bima, Karenina, dan ya khususnya keluarga Vistara Group atau Arya Pramudia itu hancur gitu. Padahal kan ya belum tentu yang jahat sama Ariana itu mereka ya, walaupun memang di waktu dulu yang jadi pelakor itu adalah Pamela, kemudian Karenina juga ya menabrak Ariana. Tapi kan dalang dibalik penyiraman air keras itu belum tahu siapa. Dan sekarang ini mengarah kepada Pak Karno. Ya, Mimin sih dari awal juga sudah feeling ya guys ya, kalau Pak Karno ini adalah sosok dibalik penyerangan terhadap Ariana atau Asti waktu itu gitu. Cuma memang masih belum ada yang namanya bukti-bukti yang memperlihatkan di alur ceritanya kalau Pak Karno ini adalah sosoknya. Tapi kan kita nggak tahu juga apakah Pak Karno ini tuh berhubungan sama anak buahnya, sama orang yang menyiram Asti waktu itu, kan kita nggak tahu juga gitu ya guys ya. Dan apa mungkin Pak Karno memang ada hubungannya dengan itu semua karena ada permasalahan lain juga gitu kan, kita juga nggak tahu. Cuma kan kasihan aja sebenarnya ya si Ariana ini ya. Padahal sekarang dia berusaha banget gitu untuk bisa mencari tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi akhirnya dia malah dikagetkan dengan fakta-fakta yang selama ini tidak pernah dia pikirkan gitu. Mana kepikiran dia kalau yang menghabisi nyawa dia itu adalah Pak Karno, ya kan? Pasti dia merasa kecewa banget gitu. Di sisi lain dia juga merasa hancur gitu. Buat apa selama ini dia berusaha untuk merubah diri dia dan segala macamnya, tapi ternyata yang menghabisi nyawanya itu ya bapak tirinya sendiri. Ya kan? Nah, makanya jujur agak bingung juga sih motifnya apa gitu ya. Kenapa waktunya sangat amat bersamaan juga gitu. Nah, ini bikin penasaran banget sih jujur ya. Tapi nanti kita lihat ya guys ya, apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah nanti Ariana akan berhasil untuk ya menggali lebih dalam tentang Pak Karno. Kemudian mungkin nanti Ariana akan berusaha untuk mendekat kepada Pak Karno atau gimana, kan kita nggak tahu. Dan
Entah kenapa Mimin yakin kalau Pak Karno ini tuh mungkin bisa ditangkap. Cuma pada akhirnya dia meminta bantuan Bima mungkin, dan Bima ya berhasil gitu menyelamatkan Pak Karno ini dari ya yang mestinya harus masuk penjara, tapi ternyata ya nggak jadi masuk penjara gitu. Nah ini nih yang bakalan bikin penasaran banget, kira-kira apa hubungan Pak Karno dengan Bima di balik kecelakaan yang terjadi pada Asti waktu itu. Udah nggak sabar banget untuk nonton, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.